Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun, diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Tepuk tangannya kurang rame. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kalau kita mulai dari situasi terkini ya, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi, kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu, baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Lalu orang bilang IKN. Sampai hari ini kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi ya Bang Nurdin, anggarannya 1,5 triliun tetap kan? Betul kan? Nah, kita mau pakai apa? Jadi kalau orang bilang IKN itu cenderung mangkrak. Kita jangan lihat 48 triliun dalam 5 harinya. 1,5 triliun dalam 1 tahun itu potensial hanya mungkin digunakan untuk perawatan saja. Gak bisa buat bangun apa-apa. Nah, kalau kemudian ada orang bilang ini tidak mungkin berjalan, apakah itu maksudnya mengadu domba? Ya tidak, emang secara angka gak mungkin kok. Angka itu tidak memungkinkan dia membangun apa-apa dalam jumlah banyak dan signifikan sebagai sebuah negara yang ibu kotanya mau pindah. Kalau orang katakan begitu, itu adu domba? Tidak. Kalau kemudian misalnya sekarang misalnya undang-undang minerba mau dirubah, ada satu pasal yang sangat menakutkan. Saya sudah bicara sama ketua Balek dari Gerindra ya. Saya bilang bisa nggak ini agak dibahas lebih lanjut. Nah, dalam pasal 173B kalau tidak salah, dikatakan bahwa negara ambil alih ketika sengketanya belum selesai. Loh, lalu negaranya sedang berjalan kemana? Kalau saya katakan seperti itu, apakah saya sedang mengadu domba? Tidak, itu data, itu kata demi kata yang bisa kita baca sama-sama. Nah, menurut saya, kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang, kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya.
Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya, rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya, telan sendiri. Gak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi? Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ, ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar, bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar, hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya, kan begitu.